Ya, jadi ada gelombang boykot produk Prancis ya di berbagai negara dan juga seruan juga sudah Kecaman ya. iya di beberapa negara. Kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi pagi hari ini. Sudah ada siapa saja, Ti? Sudah ada beberapa narasumber, sudah ada 2 narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Yon Mahmudi, Kaprodi Kajian Timur Tengah dan juga Islam dari UI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi, sehat ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian juga ada Teguh Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faizasyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Pak Faiza dulu deh, kita melihat bagaimana, kita kan sudah melihat beberapa negara ini tidak hanya mengecam, justru juga langsung memboikot produk-produk dari Prancis. Sikap dan juga statement atau posisi yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait hal ini Pak? Sikap dan posisi pemerintah Indonesia sudah sangat tegas ya. Sebelum kita mengeluarkan statement, Menteri Luar Negeri telah secara tegas menugaskan duta besar kita di Paris untuk melakukan pendekatan langsung ke pihak Kementerian Luar Negeri Prancis untuk menyampaikan concern kita bahwa isu ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang luas di masyarakat Muslim di dunia. Dengan demikian, dari awal kita sudah memberikan peringatan atau warning kepada pihak pemerintah Prancis dan secara tegas pula kita menyampaikannya dalam bentuk tertulis atau nota diplomatik. Selanjutnya Menteri Luar Negeri menugaskan agar duta besar Prancis di Jakarta dipanggil ke Kementerian Luar Negeri dan pada kesempatan tersebut telah disampaikan secara komprehensif apa yang menjadi kepedulian Indonesia, termasuk mengecam pernyataan Presiden Macron yang menghina agama Islam. Dengan demikian kita melakukannya tidak saja di Jakarta, namun juga menyampaikan sikap kita secara langsung di Prancis kepada otoritas yang berwenang di sana. Oke. Nah, khusus untuk di Jakarta, Pak, ketika sudah memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia, apa sih Pak sebenarnya respon dari Dubes tersebut dan menjelaskan nggak Pak sebenarnya yang dimaksud oleh Presiden Prancis itu apa? Kalau kita berbicara mengenai adab atau kebiasaan berdiplomasi, tentunya seorang duta besar akan menyampaikan apa yang menjadi posisi pemerintahnya, dan dengan demikian duta besar pun menyampaikan apa yang menjadi konteks penyampaian statement oleh Presiden Macron. Namun terlepas dari apa yang disampaikan, bagi Indonesia apa yang disampaikan itu sudah merupakan satu pernyataan yang melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Sementara seperti yang Ibu Menteri Luar Negeri dalam banyak kesempatan telah menggarisbawahi bahwa di saat pandemi seperti ini, tentunya yang perlu maksimalkan adalah pembina persatuan antar negara dan antar umat beragama di dunia. Jadi apa yang disebutkan dengan pernyataan Presiden Macron menyebabkan dunia ini menjadi terpecah ya, dan itu akan memberikan tantangan pada upaya bersama kita mengatasi pandemi. Jadi kita tidak semata-mata melihatnya dalam konteks isu itu sendiri, tapi melihatnya secara kerangka lebih luas lagi, secara global, bagaimana satu pernyataan yang dikeluarkan bisa memiliki rangkaian rentetan permasalahan lebih lanjut, dan dengan demikian secara prinsip adab dalam diplomasi kita sudah memberikan sikap yang jelas dan tegas, dan tentunya kita besar menjanjikan atau sebagian juga lazimnya dilakukan dalam melaporkan posisi Indonesia tersebut, posisi yang tegas tersebut ke pemerintah pusatnya. Pak Faizasyah melihat Indonesia ini sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Nampaknya Indonesia memiliki tanggung jawab secara moral begitu ya untuk menyampaikan juga aspirasi dari Muslim dunia ini. Banyak negara yang sudah mengambil keputusan untuk memboikot produk-produk dari Prancis. Tidakkah kita ingin sampai di level itu Pak? Dalam arti juga ikut memboikot produk-produk Prancis ini, tidak hanya mengecam saja. Sebenarnya masalah boikot atau tidak memboikot itu kan sikap dari individual ya, publik. Bagaimana mereka menyesuaikan kebutuhannya dengan opsi-opsi produk yang ada di berbagai fasilitas toko misalnya. Dengan demikian itulah berpulang pada individu-individu yang menyikapi apa yang dikeluarkan Presiden Macron dengan pilihan pribadinya. Di sisi pemerintah kita melihatnya dalam bingkai yang lebih luas, bahwa ada satu keperluan bagi dunia untuk mengadres atau katakanlah membuka diskursus yang lebih komprehensif lagi atas isu-isu seperti pernah disebutkan oleh Samuel Huntington
clash of civilization, bahwa isu-isu perbedaan pemahaman antaragama ini memiliki potensi untuk semakin membuat polarisasi dalam hubungan antar negara. Dalam statement yang disampaikan oleh Kemlu dalam pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah satu kesalahan besar, dan dengan demikian kesakralan satu agama tidak bisa dikaitkan oleh tindakan ekstremis yang dilakukan oleh perorangan yang seakan-akan mengataskan nama agama. Dengan demikian kita berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi untuk menempatkan agama dalam posisi sakralnya. Dengan demikian tidak bisa satu agama dibajak atau digunakan sebagai alat untuk tindakan yang bersifat terorisme. Kemarin juga kita melihat kasus serupa di Tunis, di mana ada aksi pembunuhan dilakukan terhadap mereka yang sedang melakukan ibadah di katedral, dan pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan tersebut dalam konteks melihatnya sebagai tindakan ekstremisme yang tidak sama sekali mencerminkan penganut agama atau nilai-nilai yang begitu agung dari agama Islam. Oke. Sudah hadir bersama kita pagi hari ini juga ada Pak Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, dalam kasus ini apakah MUI sudah mengambil sikap untuk juga ikut memboikot produk Prancis, Pak? Pertama-tama kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dengan memberikan surat pernyataan yang jelas, minta klarifikasi dari pemerintah Prancis. Tetapi kami berharap agar Menlu bisa memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, menyerahkan protes keras tentang pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat umat Islam di dunia memperingati milad Nabi Muhammad SAW. Justru ada seorang kepala negara yang dengan arogan dan congkak mendorong gerakan Islamofobia yang terjadi di negara beliau. Tentu saja kita menyampaikan protes ini dengan mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita dengan penuh damai dan tertib, menghindari berbagai macam tindak kekerasan. Kita umat Islam di dunia sangat menyesalkan pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang seakan-akan menyalahkan Islam dan umat Islam. Kita semua sudah sepakat bahwa tindakan terorisme, vandalisme, kriminal tidak bisa dikaitkan dengan agama apapun di dunia ini, apalagi agama Islam. Beliau tentu paham betul kasus Charlie Hebdo 8 tahun yang lalu itu kan sudah menimbulkan kegaduhan. Kita Indonesia boleh menyampaikan aspirasi sebebas-bebasnya, tapi kita memiliki konstitusi. Kebebasan tanpa batas justru akan menimbulkan kekacauan dan distorsi. Oleh karena itu, kepada umat Islam Indonesia yang ingin melakukan tindak penolakan atau berdemo, dipersilakan saja menyampaikan aspirasi itu hak mereka. Kalau memang ada semacam decisive step untuk melakukan pemboikotan produk-produk Prancis, itu pun tidak ada masalah kalau menurut kami, karena tingkat penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron itu sudah melampaui batas. Harusnya beliau belajar dari presiden-presiden yang lain. Katakanlah Angela Merkel, kanselir dari Jerman, cukup bagus dalam menangani masalah, mungkin sedikit masalah yang terjadi di negara mereka yang melibatkan umat Islam.
tidak Pak. menimbulkan kekacauan. Iya, Begitu Pak. juga Perdana Menteri Inggris. Ya Pak, tapi kalau posisi secara institusi MUI gimana Pak? MUI sudah membuat pernyataan untuk publik dan mengecam tindakan Presiden Emmanuel Macron dan minta kepada beliau agar mencabut pernyataan tersebut. Nah, ini sangat berbahaya bagi hubungan antara umat Islam dan Prancis. Kita sadar betul bahwa Prancis ini sampai sekarang masih memiliki beberapa negara jajahan. Dan jangan kira bahwa Prancis yang dinilai oleh banyak orang sebagai sumber dari sebuah negara kebebasan, mereka besar pun dengan melakukan penjajahan kepada negara-negara ya di Eropa dan di benua lainnya. Sampai saat ini kalau tidak salah ada 14 negara di dunia, khususnya yang ada di Afrika itu yang harus membayar upeti terus kepada Perancis. Dan juga kita tahu ada 18.000 tengkorak yang dibuat museum yang terdiri dari 18.000 tengkorak. Tengkorak itu adalah para pejuang umat Islam dan anti Prancis di dunia. Oke. Jadi kita perlu memahami betul kita harus menjaga hubungan bilateral dengan negara sahabat. Tapi kalau negara yang bersangkutan tidak menghormati etika dan kita pun punya hak untuk menyampaikan posisi kita secara jelas dan tegas. Baik. Saya mau ke Pak Yon. Pak Yon, bagaimana Anda memandang ini, baik dari sisi juga hubungan Indonesia dan juga Perancis? Apakah memang harus ada langkah dialog lagi untuk mungkin menyamakan pandangan juga bagaimana nilai-nilai ajaran agama Islam, jangan sampai hal ini juga terjadi kembali atas statement yang dikeluarkan oleh Presiden Perancis, Pak Yon? Ya, baik Mbak Rati. Saya kira kita perlu melihat ya dalam perspektif yang lebih luas, komprehensif, karena ini kan juga menyangkut dunia Islam secara keseluruhan. Jadi yang pertama adalah ada sebuah realitas ya, konstitusi, tradisi ya, sekularisme, laicite yang ada di Prancis yang memberikan kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan berekspresi itu tentu juga harus saya sepakat dengan Pak Kiai, harus ditanyakan apakah kebebasan ekspresi itu membiarkan atau menyuburkan sebuah sikap antipati kebencian terhadap agama lain, khususnya agama Islam, dengan menerbitkan kartun, ya, karikatur atau pernyataan Presiden Macron semacam itu. Nah, hal semacam itu tentu kemudian perlu disesali ya, karena ini tidak sesuai dengan tata hubungan pergaulan dunia Islam, yang dunia internasional yang menghormati satu sama yang lain. Kedua, kemudian kita juga melihat bahwa kondisi realitas di Prancis itu tentu mengakibatkan kemarahan dan ketidaksukaan. Hanya umat Islam tentu akan meresponnya dengan cara yang proporsional. Maka ketika kemudian ada respon yang ekstrim, ya, radikal dengan cara membunuh, maka itu juga perlu kita kecam karena itu tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan oleh Islam. Dan yang ketiga, ketika merespon ya, terjadinya suatu peristiwa, Presiden Macron kemudian secara membabi buta menyerang, kemudian menisbatkan itu kepada Islam dan Islam dianggap agama yang mengalami krisis ya di dunia dan membiarkan bahkan cenderung mendukung diekspos kembali karikatur di mana ketika umat Islam sedang merayakan penghormatan memuliakan Nabi Muhammad SAW di momen Maulid ini, tentu itu adalah sebuah tindakan yang ekstrim ya, yang akan memicu sebuah apa yang disebut dengan Samuel Huntington ya, berkaitan dengan clash of civilization. Jadi ucapan Macron itu nampaknya mendorong ke arah sana. Oleh karena itu perlu untuk diambil titik tengah dari dua ekstrim yang ada, maka dunia Islam harus bisa menginisiasi itu dengan melakukan yang awalnya akan diarahkan kepada clash of civilization, maka harus dilakukan dialog of civilization, karena ini saya kira sangat
sangat urgen ya, mendesak ya, bagaimana figur presiden sampai menyampaikan hal itu yang menunjukkan kegagalannya di dalam hal memahami dinamika peradaban Islam secara keseluruhan, yang itu dianut atau merupakan bagian dari budaya peradaban sebagian besar ya, negara-negara di dunia. Maka dialog itu saya kira harus kemudian dijadikan sebuah upaya serius ya bagi dunia internasional. Pak Yon, Pak Muhyiddin dan juga Pak Teguh Faizasa, kami jeda terlebih dahulu ya. Nanti perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.